Halo teman-teman, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman di Rayudi Channel. Oh ya, kita mau ucapkan nih selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran ya buat teman-teman semuanya yang merayakan. Dan kita juga tetap tidak lupa mendoakan supaya selalu dan tetap kita diberikan kesehatan sesehat-sehatnya, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin amin amin. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai motor Yamaha NMAX ya. Nah, ini motor Yamaha NMAX tahun 2015. Permasalahannya itu motor ini mati mendadak ya. Jadi lagi dibawa jalan tiba-tiba hilang ya. Jadi langsung mati. Tapi di starter mau. Jadi kalau di starter tuh cengek mau gitu ya, mau respon. Hanya sampai dia hidup gereng gitu ya, sampai betul-betul nyala tuh nggak mau ya. Jadi starter terus sampai aki motor juga nggak nyala-nyala ya teman-teman ya. Jadi singkat cerita motor ini di stud dan coba saya cek ya apa permasalahannya. Nah jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang menonton video ini ya sedikit nanti memahami apa sih kendala-kendala pada motor ya atau kendaraan kita. Sebetulnya sama aja sih, mau misalnya motor NMAX, Mio, Beat ya sama sih sebenarnya teman-teman. Prinsipnya sama saja ya. Nah jadi di sini yang saya mau jelaskan sama teman-teman, kalau misalnya motor kita itu tiba-tiba mati ya, jadi mati mendadak gitu ya. Nah sebetulnya langkah-langkahnya itu pertama-tama ya, jadi teman-teman cek fuse ya, cek sikring, cek fuse. Di bawah jok ada fuse ya, kita cek di situ. Kalau misalnya ada yang putus coba diganti ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada yang putus beneran putus gitu ya, itu perlu dicurigai, berarti ada something tuh ya, sehingga menyebabkan si fuse sampai putus. Nah yang kedua, kalau fuse-nya ternyata bagus benar gitu ya, teman-teman cek full pump ya, atau cek pompa bensin ya. Kalau NMAX itu kan pompa bensinnya di dalam tangki dong ya kan. Nanti pada saat kita kontak pertama kali akan ada bunyi ya, ada respon teng sebentar itu ya, tiba-tiba berhenti. Lalu kita kalau start engine on lagi, maka dia akan menyemprot bensin akan tersuplai ya dari pompa bensin, full pump dari tangki disuplai ke langsung ke sistem pembakaran lewat injektor ya, injeksi ya teman-teman ya. Nah jadi eh itu yang berikutnya. Setelah itu teman-teman juga mengecek pengapian ya. Jadi pengapian juga kita cek. Kalau di busi tidak ada percikan api atau di kabel busi, maka teman-teman harus mencurigai koil ya yang bermasalah. Nah, tapi untuk kasusnya motor ini ya teman-teman ya. Jadi kasus ini motor ini tuh sudah saya cek ya. Jadi untuk pengapiannya oke ya. Jadi dari kabel busi, dari kuil, kemudian ke businya sendiri itu sudah memercikan api ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Kemudian suplai bahan bakar juga sudah saya cek, ternyata benar ya, bagus. Nah terus apa yang menyebabkan motor ini sampai nggak mau hidup? Itu disebabkan karena tidak ada kompresi. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kompresi ini dihasilkan dari klep dan piston ya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman belajar kan dia kalau piston bergerak dari TM titik mati bawah ya, jadi TM titik mati bawah, TMB bergerak ke titik mati atas, maka putaran kedua maka akan menghasilkan tenaga ya. Kemudian nanti akan terjadi pembakaran di ruang bakar. Sebelum itu kan ada kompresi ya, untuk ada nanti sistem pemampetan, baru setelah itu terjadilah ledakan dan menghasilkan tenaga, kemudian mesin bisa dihidupkan. Nah kasus di sini itu terjadi permasalahan tidak ada kompresi atau kompresinya ngempos, kalau kata-kata orang bengkel sih ngempos gitu ya. Nah di sini kan saya cek dari tadi, teman-teman udah lihat ya, di sini udah saya kasih lihat videonya ya. Jadi untuk piston sendiri atau sehernya itu kondisinya oke ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Setelah itu ring sehernya juga saya cek oke, nggak ada masalah, nggak ada yang patah atau aneh-aneh ya, nggak ada, jaraknya masih oke, masih bagus. Setelah itu buringnya juga saya cek, buringnya oke, buringnya mantap ya, nggak ada baret apapun, bagus. Jadi saya curiga di bagian klep. Nah jadi di bagian klep inilah terjadi ngempos.
Jadi sudah banyak sekali menumpuk kotoran di bagian klep sehingga tidak bisa menghasilkan kompresi. Jadi saat dimana klep itu menutup terhalang dengan kotoran, maka akan terjadi kekurangan ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak akan menimbulkan ini ya, sistem pemampetan. Jadi kompresinya nanti atau udaranya ngempos keluar, sehingga sekalipun bensinnya bagus, suplai bensin bagus, pengapian dari busi bagus, tapi kalau tidak ada kompresi maka sama juga bohong ya, tetap mesin tidak bisa dinyalakan. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, kalau sudah mengecek ya bagian pengapian kah atau bagian kelistrikan yang lain, atau misalnya bagian bensin supply, pompa bensin dan lain-lain bagus, teman-teman ceklah kompresinya ya. Bisa juga kita dengan cara melepas busi, kemudian menaruh posisi jari kita, kemudian kita starter ya. Kalau dari lubang busi ada tekanan, berarti kompresinya masih bagus. Tapi kalau masih bisa ditutup, starter panjang tapi tetap bisa ditutup, jari kita nggak mental ya, nah itu kemungkinan sudah tidak ada kompresi. Jadi harus teman-teman bongkar seperti ini ya untuk kita memastikan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi pada motor-motor yang sudah usia di atas 5 tahun ya, dengan kilometer yang sudah banyak, sehingga harus kita rutin ya, atau wajib rutin untuk ngecek kendaraan kita maksudnya teman-teman ya. Walaupun sudah servis rutin, tapi di bagian dalam sini tuh jarang dibuka ya teman-teman ya. Jadi ini aja sih sedikit saya berbagi dengan teman-teman ya untuk informasi. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri apabila teman-teman memahami ya bagaimana cara kerja si motor bensin ini ya, bisa paham, teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk sedikit berbagi. Di sini saya mau meneruskan pekerjaan saya ya. Jadi sini sudah selesai. Saya mau cari packing dulu dan kemudian merakitnya kembali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya. Harapan saya video ini bisa memberi manfaat ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya teman-teman. Thank you, bye.